Press the CC button below to activate the English subtitles. Ya iyalah, ditangkap 6 tahun penjara. Tau gak sih lo ada anak umur 21 tahun, dia ngejelek-jelekin istrinya Jokowi. Oh iya. Posting-posting gitu di sosmed. Atau? Lagi pula itu kan ada di ICCPR ya, bahwa lu ketika bebas ekspresi dan opini gak bisa diintervensi oleh yang lain. Intinya lo gak bisa diganggu Tidak kan? bisa sama sekali. Tapi di Indonesia pun juga ada undang-undang mengenai bebas berekspresi, bebas beropini di Undang-Undang HAM kalau nggak salah. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya lo tuh nggak sebebas itu nggak sih untuk berekspresi. Contohnya di UU ITE pasal 27 ayat 3 tentang hate speech. Hate speech itu sendiri kan adalah bentuk bebas berekspresi. Iya. Di KUHP juga dibilang sih, Iya kayak kan? lo nggak boleh fitnah. Dan nggak boleh pencemaran nama baik. Nah, iya. Pasal 310 sampai 311 kan? Anjir, apa lu bikin? Ya udah, berarti intinya sekarang tuh kita bisa nggak sih bebas berekspresi? Nah, masih banyak, tapi kadang nggak ngotak ngomong. Asal ngomong gitu, asal nuduh orang nggak bener gitu. Menurut gue sih jangan kelewatan. Lu pakai gelang ginian buat apa? Buat pengen pakai perhiasan gitu. Biasanya kayak gitu. Iya. Lo nggak ngerasa kayak dukun apa? Hah? Nggak ngerasa kayak dukun? Enggak. Enggak. Ya gue ngeliatnya aneh aja. Dia pakai baju bola terus pakai gelang kayak gituan kayak dukun. Karena hak asasi kita juga ada pasti batasan atau benturan dengan hak asasi orang lain. Tahu aturannya. Norma-norma juga sih. Nah itu makanya kita harus saling menghargai dengan pendapat orang. Belakangan ini memang kelihatan banget beberapa orang berkumpul membahas sesuatu yang sebenarnya perlu dibahas demi kemajuan bangsa ini lalu dibubarin, digerebek. Di kasus lainnya orang-orang mengkritisi lewat sosial media lalu dipolisikan. Nah, jadi gue sendiri sih kecewa dengan kondisi ini karena ada undang-undang yang menjamin kita berbicara, berpendapat dan juga mengkritik asalkan kritiknya itu kritik yang nggak asal, kritik yang membangun, kritik yang fair. Tapi nyatanya sekarang kondisinya berbeda dari yang gue harapin. Jadi kita kadang juga berpendapat harus lihat-lihat orangnya, lihat situasinya. Ya lu lihat aja deh di Facebook, kayak ada satu case, ada orang ngeposting berpendapat ini kayaknya ini, dan itu jawabannya pasti banyak pro kontranya kan. Ya. Dan temen gua pernah dia sebagai kontranya lah gitu. Orang-orang yang pro sama dia itu tuh bisa jadi kayak penteror dia gitu. Terus dia cerita, iya gue sampai beberapa minggu gue diteror sama dia. Kayak sekarang undang-undang mengenai sosial media pun sekarang udah mulai disorot kan. Jadi mungkin gimana ya untuk berbicara lantang pun sekarang sosial media kita agak terkurung ya. Rasain nggak sih? Kayak misalkan bicarain sorry Pak Ahok misalkan, itu pun akan terekam di sosial media, ada reportnya. Nggak perlu kita mencantumkan orang kayak misalnya Pak Ahok. Iya. Cuman kayak ya mungkin kita cuma ngebahas tapi nggak perlu bawa-bawa nama orang lain. Mungkin bisa kita mengekspresikan segala sesuatu. Atau kita nggak perlu ngeliatin tweet atau tulisan orang lain aja juga udah cukup sih. Sama sebenarnya menurut gua hukum-hukum dari ITE atau semacamnya itu emang muncul karena adanya beberapa pihak yang emang membuat kebebasan orang yang benar-benar mau berekspresi yang sebenarnya yang benar itu tuh jadi tertutup gitu. Hukum sendiri itu dibuat awalnya untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa menghancurkan moralitas atau hak dari suatu bangsa gitu. Kalau orang mau berekspresilah, tapi ya harus tanggung konsekuensinya kalau secara berlebihan. Benar. Dan kita punya sumber yang bisa kita percaya gitu untuk kita omongin gitu. Apabila kalian seorang pekerja pemerintah, lalu dikritik, bagaimana Anda menyikapinya? Kritik itu bagus sebenarnya. Ya kita juga mesti lihat kritik. Ada yang kritik karena benci, karena emang udah dari sononya benci. Gue juga mesti fair ke diri gue sendiri bahwa kritik tuh ya banyak juga yang benar. Dan memang lebih susah untuk fair ke diri kita sendiri untuk melihat kritik itu sebagai masukan ketimbang kita nyalain orang lain. So kalau misalnya gue pejabat publik, gue akan bener-bener dengerin kritik. Nah nanti ditampung dari yang memang kritiknya banyak yang mendukung, mungkin kita bisa undang mereka untuk saling ngomong. Kalau gue sih lebih ngelihatnya daripada lo mengkritisi, lebih baik memberikan solusinya deh langsung. Sekarang banyak banget kan sosial media dari pemerintahan. Ya kan kasih saran aja langsung kayak dibangunlah jembatan layang untuk para pedagang kaki lima kayak di Bandung. Di Ciamplas tuh udah dilakukan tuh. Pedagang kaki lima di atas sehingga mengurangi kemacetan di bawah. Kalau seandainya saya jadi pejabat gitu, kita bertindak yang nggak bagus atau yang melanggar hukum,
saya lebih baik mengundurkan diri. Kita berlandaskan ke Pancasila aja sih sebagai nilai-nilai luhurnya kan ada 5 itu. Dari 5 sila tersebut sudah universal untuk bangsa Indonesia. Lo kayaknya harus nge-gym gitu, gimana perasaan lo? Nggak masalah. Nggak masalah, itu tuh di luar batas ya? Ya Kita kan baru ngobrol. nggak masalah sih sebenarnya. Kalau gue sih orangnya ya orangnya ya gampang terima. Kebebasan berekspresi di Indonesia ini sebenarnya yang punya kuasa lebih pasti dia yang menang. Begitu. Itu yang gue lihat sih. Jadi sebenarnya kebebasan itu harusnya transparan. Menurut kalian, hak bebas berekspresi itu masih ada nggak di Indonesia? Dan kalau kalian menjadi pejabat negara Indonesia, lalu kalian dikritik, dihujat, atau mungkin diberi solusi, tanggapan kalian gimana gitu? Jadi bagi kalian yang tertarik untuk melihat betapa beragamnya negara kita ini, bisa lihat video-video berikut. Hehe.